Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo football lovers dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan yang luar biasa. Bersama saya Johan akan memberikan informasi menarik mengenai sepak bola Indonesia di cerita bola terkini. So, football lovers, buat kalian yang belum subscribe channel ini, demi mendukung berkembangnya channel ini agar jauh lebih baik lagi, agar jauh lebih berkembang lagi, maka tolong subscribe dan like. Jangan lupa komen yang positif, komen yang baik, agar supaya nantinya saya akan langsung bales, asalkan itu tentang timnas Indonesia dan mengenai taktik Coach Sintayong yang akan melawan timnas Irak dan timnas Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu ini menjadi sebuah perhatian khusus bagi seluruh penggemar sepak bola Indonesia, di mana timnas Indonesia setelah gagal ke Olimpiade Paris pada waktu lalu, namun masuk ke dalam semifinal. Ini adalah sebuah hal yang sangat-sangat menarik perhatian penggemar sepak bola Indonesia dan memberikan gambaran bahwasanya timnas Indonesia memiliki perkembangan permainan sepak bola yang cukup baik, di mana timnas Indonesia juga mempunyai para haters atau pengkritik yang bisa dikatakan mereka memberikan kritik ini mungkin tujuannya adalah untuk membangun, akan tetapi posisi penempatan dalam penyampaiannya itu kurang baik lah kalau menurut saya. Karena kenapa? Karena di saat timnas Indonesia mulai meranjak naik, justru ada komentar-komentar negatif yang dilayangkan seperti itu. Akan tetapi tidak masalah, karena hal ini adalah hal yang sangat-sangat positif dilakukan oleh setiap orang. Hak berbicara, hak dalam mengkritik itu adalah sebuah problema yang harus dihadapi oleh seluruh penggemar sepak bola Indonesia dan seluruh pemain sepak bola Indonesia. Bagaimana tidak, pada waktu yang lalu ya kita lihat sendiri, Marcelino Ferdinand jadi bulan-bulanan, kemudian Elkan Bagot jadi bulan-bulanan. Ini menjadi sebuah contoh bahwasanya penggemar sepak bola Indonesia itu sangat perhatian terhadap seluruh pemain sepak bola Indonesia ataupun perkembangan sepak bola Indonesia. So, kalau itu kita ambil sisi positifnya. Jika kita mengambil sisi negatifnya, tentu terlalu banyak yang kita terlalu pikirkan ya. Karena ini menjadi sebuah problematika ketika timnas Indonesia mengalami perkembangan yang baik, akan tetapi penilaian tetap dinilai buruk. Tidak masalah, itu hanya beberapa orang saja, akan tetapi banyak sekali penggemar sepak bola Indonesia yang sudah menilai bahwasanya timnas Indonesia sudah jauh lebih baik lagi. Dengan kedatangan banyaknya pemain-pemain diaspora, di mana mereka memiliki darah keturunan orang Indonesia dan dijadikan warga negara Indonesia, ini adalah suatu bukti bahwa Coach Sintayong ingin timnas Indonesia jauh lebih berkembang cara bermainnya. Bukan hanya jauh lebih baik, tapi jauh lebih berkembang. Kenapa dikatakan berkembang? Karena memang mereka yang datang ke timnas Indonesia melalui jalur diaspora atau keturunan orang Indonesia, ini adalah orang-orang atau pemain-pemain yang memiliki wawasan yang cukup luas di luar dari Indonesia, di mana mereka memiliki kapasitas dan kualitas yang bisa dikatakan melebihi rata-rata. Kalau disandingkan dengan pemain timnas Indonesia yang memang berasal dari Indonesia, bisa dikatakan hampir sama. Akan tetapi mereka memiliki wawasan dan juga pengalaman yang cukup panjang di Liga Eropa atau Belanda dan lain-lain ya. Karena inilah Coach Sintayong ingin memadukan para pemain timnas Indonesia yang berlaga di Liga Indonesia ataupun abroad di luar dengan para pemain diaspora ini, sehingga memang permainan mereka dapat menyatu dan memberikan yang terbaik, terkhusus bagi seluruh penggemar sepak bola Indonesia. Ada dilema beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwasanya tiket timnas Indonesia terlalu mahal. Ya, ada yang mengatakan tiket naik itu sesuai dengan kondisi timnas Indonesia yang semakin membaik. Ada juga yang mengatakan tidak setuju karena kondisi yang semakin membaik justru harga tiket seharusnya semakin minim gitu ya, dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia yang menggemari sepak bola Indonesia.
Ya, kita ambil tengahnya saja dan kita ambil sisi positifnya saja. Jika memang pemain timnas Indonesia jauh lebih baik lagi, permainannya jauh lebih menjanjikan, sehingga permainan timnas Indonesia dapat dinikmati seluruh penggemar sepak bola Indonesia. Dalam artian hal ini tidak harus bisa dikatakan timnas Indonesia menghadapi lawannya harus menang, tidak. Kalaupun tidak masalah, asalkan memang permainan timnas Indonesia tidak mengecewakan. Tiki taka dari Coach Sintayong selalu diberikan dan diterapkan oleh pemain secara baik dan benar di tengah lapangan. Ini juga menjadi sebuah nilai plus karena memang kondisinya lawan tentu menjadi perhitungan khusus bagi kita yang melihat dan yang menyaksikan secara langsung bagaimana mereka berada di peringkat jauh di atas timnas Indonesia, sehingga memang kita bisa memaklumi gitu ya. Dan ketika kita bicara tentang tiket yang mahal, memang kondisinya tiket mahal ini juga menjadi sebuah dukungan bagi pemain timnas Indonesia gitu ya. Ada harga, ada rupa. Kalau kita bicara soal pemain timnas yang saat ini sedang berkembang, banyak orang yang menerima hal ini, ada juga yang menghujat. Kalau kita bicara tentang mereka yang menerima, tentu mereka yang berpikiran maju. Ada juga yang berpikir bahwasanya mudah-mudahan dengan adanya kenaikan tiket sepak bola ini, nantinya pendukung atau penonton sepak bola Indonesia itu juga akan terfilter. Orang-orang yang memang memiliki rasa nasionalis, rasa memiliki terhadap timnas Indonesia lah yang akan tetap membeli tiket tersebut walaupun harganya cukup tinggi dan akan menyaksikan secara langsung, kemudian juga akan secara profesional menyaksikan dan tidak menyia-nyiakan waktu untuk menyaksikan tanpa harus membuat kericuhan ataupun membuat hal-hal yang merusak ritme permainan para pemain timnas Indonesia. Justru ada juga yang menyampaikan bahwasanya dengan adanya kenaikan ini ya mudah-mudahan fasilitas dan kondisi yang ada di lapangan tentu menjadi sebuah hal yang menjanjikan lebih baik lagi. Jika ngambil sisi negatifnya, mereka yang merasa tiketnya kemahalan tentu menganggap bahwasanya ini adalah jalan para pendukung sepak bola Indonesia untuk mempertimbangkan hadir atau tidaknya gitu ya. Sebenarnya tidak jadi sebuah masalah ya ketika naik sedikit dengan kapasitas dan kualitas timnas Indonesia kita yang jauh lebih baik, rasanya tidak akan mengecewakan jika kita mau menonton secara langsung. Ini kalau kita berbicara tentang dilema dari harga tiket yang dianggap cukup tinggi untuk menyaksikan timnas Indonesia. Dan kalau kita bicara tentang skema permainan timnas Indonesia, di mana timnas Indonesia akan melawan timnas Irak dan juga timnas Filipina di laga-laga terakhir lah ya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia hanya butuh memenangkan satu pertandingan untuk mendapatkan 3 poin dan menjadi salah satu tim yang lulus untuk ke tahap selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia. Maka ini adalah laga-laga krusial bagi timnas Indonesia untuk memenangkan pertandingan. Salah satu pertandingan ataupun dua-duanya ini menjadi kunci untuk timnas Indonesia lolos ke babak selanjutnya bersama Coach Sintayong. Tentunya timnas Indonesia tidak akan membuang-buang waktu. Adanya Tom Haye, adanya Ragnar Oratmangun, dan juga Jai Ides. Ini menjadi lini gedor yang cukup baik, di mana Jai Ides selaku back akan memberikan yang terbaik pastinya karena performa dari Jai Ides ini bersama timnya sudah beberapa kali pertandingan terakhir selalu mencetak gol dan diharapkan ketika timnas Indonesia bersama Jai Ides nantinya Jai Ides mampu memanfaatkan kepalanya atau headingnya untuk membobol gawang lawan melalui lemparan-lemparan yang nantinya bisa jadi akan menjadi peluang terbaik bagi Jai Ides mengukir sejarah untuk timnas Indonesia. Kemudian juga bersama Tom Haye memiliki kapasitas dan kualitas yang cukup mumpuni, di mana ia juga memiliki harga yang sangat-sangat tinggi ya, dan memiliki kualitas juga sangat-sangat baik. Meskipun beberapa waktu yang lalu terdengar kabar bahwasanya Tom Haye bukanlah salah satu pemain yang dilirik oleh
pihak klub Como gitu ya, yang dimiliki oleh orang Indonesia, dan klub Como ini akan berlaga di Serie A nantinya gitu. Kan tetapi tidak masalah karena ini ada ajang pembuktian bagi Tom Haye untuk membuktikan kualitas dan kuantitasnya di lini tengah bersama timnas Indonesia. Mungkin nantinya bersama Ivar Channel ataupun bersama pemain tengah timnas Indonesia, atau Marcelino Ferdinand, ataukah siapa nantinya, apakah Ricky Kambuaya. Kita lihat saja nanti bagaimana permainan dari Tom Haye. Kemudian Ragnar Orlatmangun yang berada di posisi depan bersama Rafael Struijk. Ini akan menjadi sebuah lini gedor timnas Indonesia yang sangat-sangat apik jika nantinya disaksikan. Karena beberapa waktu yang lalu ada beberapa momen penting yang dilakukan oleh Ragnar Orlatmangun bersama timnas Indonesia. Kemudian ia mampu membobol gawang lawan dengan caranya yang sangat-sangat profesional dan memiliki skill yang sangat-sangat baik. Tidak hanya jalan keberuntungan, akan tetapi memang tembakan-tembakan kakinya cukup keras dan memiliki kualitas kapasitas yang cukup baik di lini depan timnas Indonesia. Mudah-mudahan nantinya timnas Indonesia mampu jauh lebih baik melawan tim-tim yang ada di grup bersama timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bersama Coach Sintayong hingga 2027. Artinya masih ada waktu untuk membuktikan bagi Coach Sintayong di mana timnas Indonesia sudah mampu berkembang jauh lebih baik lagi untuk memukul rata para netizen ataupun para orang-orang yang tidak menyetujui bahwa Coach Sintayong melatih dengan cara yang baik dan benar, melatih dengan profesional, job yang sangat-sangat mumpuni, di mana timnas Indonesia mendapatkan perkembangan yang lebih baik. Dan yang harus dipertegas bahwasanya timnas Indonesia mengalami kemajuan tidak harus mendapatkan sebuah piala. Akan tetapi proses yang didapat oleh timnas Indonesia dari mulai peringkat yang terus membaik, kemudian cara bermain yang semakin apik, mampu melawan tim-tim yang berada di atas peringkat timnas Indonesia, ini juga salah satu permainan ataupun perkembangan dari timnas Indonesia. Artinya, perkembangan dari timnas Indonesia ini tidak hanya berpacu pada satu orang, yaitu Coach Sintayong. Tidak hanya Coach Sintayong saja, akan tetapi dari tim kepelatihan, para pemain timnas, manajemen PSSI, ketua PSSI, ini juga menjadi peran yang sangat-sangat penting dalam kemajuan timnas Indonesia. Sehingga memang ketika ada orang yang mengatakan bahwa timnas Indonesia tidak mengalami kemajuan karena belum mendapatkan piala atau trofi, itu sangat salah besar. Karena timnas Indonesia maju, timnas Indonesia semakin baik, itu dilihat dari seluruhnya. Dari manajemennya, dari mulai kepelatihannya, dari mulai permainan di lapangannya, dari mulai skill pemain-pemainnya, dan grit dari seluruh pemain timnas Indonesia. Itu pun juga dinilai. Jika semuanya menurun atau semuanya mendapatkan nilai buruk, maka itu bisa dikatakan menurun. Jika itu semuanya membaik, maka bisa kita katakan membaik. Peringkat semakin membaik, manajemen PSSI semakin jauh lebih baik, karena ketua PSSI tentu kita lihat ya, Bapak Erick Thohir tidak diragukan lagi. Ia memiliki kualitas, kapasitas, pengalaman yang sangat luar biasa. Bahkan Presiden FIFA pun sangat mengenal baik nama Bapak Erick Thohir. Kemudian kepelatihan, di mana pemimpin pelatih timnas Indonesia itu Coach Sintayong juga memiliki pengalaman dan taktik yang cukup ciamik, bahkan sulit ditebak. Para pemain timnas Indonesia yang datang dari seluruh permainan yang dianggap sangat-sangat baik di timnya. Ada yang berada di Seri B, ada yang berada di Seri A, ada juga yang berada di Liga Abroad. Ini semuanya membuktikan bahwasannya semua berkembang secara baik. Kemudian yang terakhir, seluruh penonton timnas Indonesia, di mana mereka profesional dalam menonton secara baik dan benar, tidak mengadakan kericuhan, tidak mengadakan permainan secara langsung, tidak membuat anarkisme di tengah lapangan seperti menghidupkan flare dan lain-lain sebagainya. Ini juga menjadi sebuah kemajuan bagi sepak bola Indonesia gitu.
Dan tidak harus membawa trofi, ye menang gitu, tidak. Ini juga prestasi, akan tetapi prestasi yang sesungguhnya adalah perubahan, perbaikan di dalam tim, manajemen, pemain, penonton, dan semua yang menilai bahwa timnas Indonesia jauh lebih baik. Kalau kita bicara timnas Indonesia jauh lebih buruk, itu artinya ada yang salah pada penilaian kita. Coba lihat, dari 100%, apakah Anda yang menilai buruk itu berada di 50%? Rasanya tidak. Anda berada pada 10% dari 100%. Artinya, ada kesalahan penilaian yang harus diperbaiki. Ya, mari dukung timnas Indonesia agar jauh lebih baik lagi, dan dukung channel ini agar jauh lebih baik lagi dengan cara subscribe, like, dan share ataupun komen di lini komentar secara baik dan benar. Kita dukung timnas Indonesia ketika melawan timnas Irak, ketika melawan timnas Filipina di laga terakhir-terakhir, dan mudah-mudahan timnas Indonesia mampu memenangkan pertandingan dengan baik dan benar agar mampu lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Mungkin itu saja Football Lovers dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa saksikan video-video lainnya di Cerita Bola Terkini. Saya Bang Johan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.